بسم الله يا عين دراسي بسم الله وحيي النفوسي بسم الله Sulistiawati. Ya, kita dengarkan ya nasihat-nasihat ilmiah ya yang insya Allah bermanfaat buat hidup kita. Amin ya rabbal alamin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Wa ilaikum falyatafaddal mashkura. Sallu ala nabi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Silin pinjam HP sil durasi Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala wa inna fil jasadi mudghatan idza salahat. Artinya ketahuilah sesungguhnya dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh manusia. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuh manusia. Dan ketahuilah segumpal daging itu adalah hati manusia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Pertama-tama yang saya hormati dan Allah muliakan, yakni guru kita bersama Al-Ustadz Jamaluddin beserta keluarga yang insya Allah sehatkan jasmani dan rohaninya. Allah panjangkan umurnya. Dan semoga Allah berikan kesabaran dalam mendidik kita semua. Amin ya rabbal alamin. Dan tidak lupa pula teman-teman saya yang saya cintai, santria dan santri. Semoga kita diberikan keistiqomahan dalam menuntut ilmu di tempat mulia ini. Amin. Salawat serta salam marilah kita curahkan kepada Habibina wa Syafiina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabatnya, keluarganya, dan kepada umatnya yang setia mengikuti ajarannya sampai yaumil qiyamah. Amin. Amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang yang berhubungan dengan penyakit hati. Saya tertarik dengan topik ini karena penyakit hati itu lebih berbahaya daripada penyakit fisik bagi keberlangsungan kehidupan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dalam tubuh manusia ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka baik pula seluruh tubuh manusia. Dan jika segumpal daging itu buruk, maka buruk pula seluruh tubuh manusia. Dan ketahuilah, segumpal daging itu adalah hati manusia. Oleh karena itu penyakit hati lebih berbahaya daripada penyakit fisik karena bisa mengakibatkan kesengsaraan di neraka yang abadi. Manusia yang punya penyakit hati kayak iri, dengki, ria,
itu dia dibenci sama Allah. Allah nggak bakal sayang sama itu orang. Kenapa sih Allah melihatnya hati? Kan rupanya bagus, rupanya cantik, wajahnya cantik, wajahnya ganteng. Terima kasih. Ingat, rupa tidak ada apa-apanya di mata Allah. Percuma kalau hatinya cantik, percuma kalau mukanya cantik, wajahnya ganteng, tapi hatinya kotor, sama saja hina di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bersihin pakai lap. Maka dari itu, marilah kita bersihkan hati kita agar kita disayang sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Interaksinya mana interaksinya? Iya, Mbak. Betul apa betul? Mungkin cukup sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf apabila ada kesalahan karena saya juga masih tahap belajar. Wa'alaikum minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kondang di rumahnya yang sudah melalang buana santero kampung Jarapayu ya. Yang tidak asing lagi buat teman-temannya dan saudaranya, yaitu Umi, Mama, Umi juga, Mamah juga. Maha. Nurmiani, Mailani, Ajahra, binti bapaknya. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Wa ilaikum falyatafaddal mashkura. Shallu ala nabi. Sambut. Ini ada bangku nggak ada yang dibantu bangku? Pegaya Ustaz kalau duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan puji kehadirat Allah ilahi Rabbi, yang mana karena berkat dan rahmat-Nya lah kita bisa berkumpul dan bermuajalah di majlis yang dimuliai ini. Salawat serta salam terlimpah curahkan kepada baginda yang mulia, Habib tertinggi yang tak pernah korupsi, para pemimpin Islam, pendobrak kebatilan, penghancur kemusyrikan, yakni Habibana wa Syafi'ana wa Maulana Muhammadin dan para sahabatnya, tabi'in-tabi'innya, serta sampai kepada kita selaku umatnya yang senantiasa mengharapkan syafaatul uzma nanti di yaumil jaza. Amin amin ya rabbal alamin. Berdirinya saya di sini, saya akan menyampaikan ceramah singkat yang berjudul Ibu. Ibu ialah lambang cinta abadi, pengorbanannya hakiki dan pribadi utusan Allah ilahi Rabbi. Namun di balik kemuliaan seorang ibu, keberadaan seorang ibu terkadang tidak dimuliakan bagi sebagian orang. Bukankah kita pernah mendengar kisah maling kundang yang dikutuk menjadi batu karena kedurhakaan kepada ibunya sendiri? Banyak pelajaran penting yang dapat kita petik dari cerita tersebut akan pentingnya taat dan berbakti kepada seorang ibu. Namun di zaman modern ini
ada lagi anak yang dikutuk menjadi batu, seperti halnya bisa malipundang tersebut. Tetapi sifat kedurhakaan kepada ibu yang memiliki malin pundang masih diwarisi oleh sebagian anak di era modern ini. Apabila kita melihat dan mengamati di sekeliling kita, bukankah masih banyak anak yang berkata dan bertindak kasar, melakukan perilaku buruk, bahkan mendurhakai ibunya sendiri. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surah Luqman ayat 14 yang berbunyi, "Wasaina insana biwalidayhi hamlathu ummuhu wahnan 'ala wahnin wa fisaluhu fi 'amaini an ishkurli walidayka ilayya al-masir." Artinya, dan kami perintahkan kepada kamu, kepada manusia, untuk berbuat baik kepada orang tuamu. Ibumu telah mengandungmu dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang tuamu, dan kepadakulah kembalimu. Al-Quran surah Luqman ayat 14. Ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah, apakah yang berhak mendapatkan pelayanan yang bersahabatan? Kemudian Rasulullah menjawab, ibumu, kemudian ayahmu, dan orang yang lebih dekat denganmu. Dari sinilah kita sudah selayaknya tahu betapa tinggi dan mulianya keberadaan ibu di kehidupan kita. Di antara keajaiban syariat Islam ialah di mana kita untuk berbuat baik kepada ibu meski ia musyrik sekalipun. Sebagaimana yang ditanyakan oleh Asma binti Abu Bakar kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang hubungannya kepada ibunya yang musyrik itu. Kemudian Rasulullah bersabda, Gurut nih, baik. Gurut lu. ya, tetaplah kamu yang bersilaturahmi kepada ibunya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Dua. Cukup sekian ceramah singkat yang dapat saya bawakan malam ini. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang salah karena saya baru belajar. Allahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Juga semoga sengaja buat guru kita ya yang sudah memaparkan beberapa nasihat ya buat kita, terutama tentang mulianya seorang ibu. Dan oke, timingnya tadi sekarang jam 8:20, tadi jam 20:11, berarti sekitar 9 menit lebih lama dari series ya. Dan itu lebih bagus ya, artinya materinya lebih banyak disampaikan, ilmu yang disampaikan lebih banyak, lebih lama pasti lebih banyak. Nah terus evaluasi murni tadi dari awal sampai akhir, terutama yang paling menonjol itu pada saat pembacaan ayat Al-Quran ya, dengerin. Jadi pada saat kita baca ayat Al-Quran, usahakan baca bismillahnya dulu, jangan langsung ke ayatnya
Jadi baca Al-Quran itu juga ada adabnya, ada arahnya. Baca Bismillah dulu, baru ayatnya. Tadi langsung ke ayat yang nih ya. Nah itu kurang bagus, kurang sopan. Jadi diperbaiki. Nah terus ini bangku ini kan seolah-olah ada di podium, ya kan? Nah kalian kalau udah sering lihat nih, kalian kan sering ikut acara tablik akbar kan? Suka ngeliat penceramah itu seperti apa? Itu awalnya penceramah berdiri dulu atau duduk dulu? Duduk dulu. Ada bangku. Duduk dulu. Pasti duduk dulu. Nah, atau kalau misalnya kita ada bangku nggak didudukin, berarti ada sesuatu yang bermanfaat tidak kita gunakan. Berarti itu kurang bagus. Tadi dua Sulis sama Nurmi ini pada kayak dua-duanya sama. Lihat guru-guru kita kalau ceramah tuh dia acara tablik akbar ya nih, ya kan? Kalau ada bangku pasti duduk dulu. Habis duduk baru nanti dia berdiri. Fungsinya bangku ini kita sediakan di depan itu seolah-olah ini bangku kursi. Kayak untuk Mama Dede ada bangkunya nggak? Duduk nggak dia? Apa berdiri dulu? Duduk dulu. Habis duduk baru berdiri. Ya kan? Nah gitu, ya Mia, perhatikan. Nah ini udah bagus. Bahasa, untuk intonasi bahasa Nurni udah bagus lah. Udah agak tenang. Ya penyampaiannya udah agak tenang. Ya. Dan memang kita dalam menyampaikan materi ilmu itu harus seperti itu. Ya. Jangan digodain bang, jangan ya. Jangan rame soalnya mau digodain. Cep-cep gini nih. Nah nggak apa-apa, nggak cep. Nah emang apa-apa juga suka ngodain juga nih. Jangan jadi godain ya, kasihan. Nah ini mungkin ini hujan. Oke. Untuk selanjutnya kita panggilkan Nyonya. penceramah selanjutnya, yaitu Inci. seorang ulama terkenal di rumahnya. Di rumahnya mah terkenal. Dan insya Allah di kampungnya dan juga di daerah-daerah sekitarnya, yaitu Al-Mukarramah wal Muhtaramah Ad-Da'iyah ilallahi wa rasulih, yaitu Ummina Ummah Siti Selin Jojo Al Sulawesi. Lampung. Pada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Wa ilaikum wa yatafadhal mazkura sallu ala nabi. Ajal Quran Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'in ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Pertama-tama yang saya hormati dan yang Allah muliakan, yakni Al-Mukarram Ustaz Jamaluddin dan keluarganya, mudah-mudahan diberi kesehatan, dipanjangkan umurnya. Amin. Sehatkan badannya. Udah. Tambahin. Wabil khusus para guru-guru kita, para habaib, para tokoh-tokoh masyarakat dan para jamaah, mudah-mudahan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Paham sampai sini paham. Puja dan puji syukur tak lupa kita curahkan, kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberi kita beribu-ribu nikmat, yakni nikmat iman, Islam dan sehat walafiat. Saya minum no sebentar.
sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang insya Allah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di muka bumi sebagai rahmatan lil alamin, yang menghempaskan kesesatan dan menyebarkan panji-panji kebenaran dan memperjuangkan Islam hingga sampai kepada kita. Hadirin yang dirahmati Allah, insya Allah berdiri saya di sini akan menyampaikan tentang haramnya memutus tali silaturahmi. Ya nih, saya pandangan Islam memutus tali silaturahmi itu yaitu haram dan tidak diperbolehkan. Dan kita harus saling menjaga hubungan erat dengan keluarga. Dan seseorang yang tidak memutus tali silaturahmi yaitu seseorang yang memiliki iman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seseorang yang mengingkari hal tersebut yaitu orang-orang yang berdosa dan akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam surah Muhammad ayat 22 dan 23, A'udzubillahiminasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Fa'asaitum in tawalaitum tufsidu fil ardi wa tuqati'u arhamakum. Ulaika allazina la'anahumullahu ashhamahum awama busarahum, yang artinya maka kiranya jika kamu membuat maka kiranya jika kamu berkuasa dan membuat kesesatan di muka bumi ini dan yang memutus tali silaturahmi yaitu orang-orang yang akan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam hadis yang berbunyi la yadkhulul jannata qati'un, tidak akan seseorang yang masuk surga, tidak akan masuk surga orang-orang yang memutus tali silaturahmi. Maka dari itu kita harus saling menjaga hubungan erat dengan keluarga. Yang kata 107 masih rangkul. Iya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan yang mendengarkan ceramah saya diberi kesehatan, umurnya, Ada yang dengar sakit ya. diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan dikuatkan imannya. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih atas ilmunya ya kepada diri kita. Ya, cuma nanti pada saat dia duduk lagi tuh mau ditutup, ya biasanya duduk lagi, jangan berdiri aja, ya kan? Betul nggak? Duduk lagi, habis berdiri sebentar, duduk lagi, baru closing. Seperti itu tadi kelupaan siapin. Ya, mungkin lagi ngapin materi jadi kelupaan. Tadi 20 ya. Sekarang 20.35. Berarti berapa menit? Kurang lagi 15 menit. Cuman tadi di awal kebanyakan diemnya. Ya, diem baik. Kayak lagi sariawan.
Nah, jadi kalau kita udah dipanggil ke atas panggung jangan banyak diam, ya sayang. Langsung mulai, langsung to the point aja. Paham? Jadi jangan banyak diam juga, jangan ada jeda kita diam, karena diamnya kita itu nyontohin bahwa kita itu lupa akan materi, betul nggak? Biasanya kalau orang diam itu lupa nih, atau nah, itu lah. Makanya jangan kebanyakan diam, ya. Bicarakan hal yang positif, yang baik-baik, dan interaksi juga. Selin tadi hampir nggak ada interaksi sama sekali. Nah itu penting ya. Kita ngomong bukan ngomong sama kayu, sama batu, tapi sama orang. Kita lagi mengingatkan orang dan juga menyampaikan ilmu kepada seseorang. Artinya harus ada interaksi antara satu dengan yang lain. Jangan juga sambil ketawa juga, artinya jangan ketawa yang tidak bermanfaat. Ya, jadi sampaikan ilmu yang kita punya dengan baik, ya Sherin. Ya. Terus kalaupun misalnya ada sedikit mau diselingi dengan kata-kata yang berisi humor, silakan, boleh, nggak masalah ya. Asal jangan terlalu berlebihan, dan humornya juga yang berkaitan dengan ilmu, boleh, silakan. Gitu, ya. Jadi gitu saya, jangan kebanyakan diam, terutama di awal-awal nggak boleh diam ya. Tadi saya lihat diamnya cukup lama tuh, diam, grogi, ya wajar. Karena baru pertama kali mungkin ya. Dan apa namanya ya itulah fungsinya kita belajar itu, adik-adik yang tadinya grogi, insya Allah nanti nggak grogi lagi. Yang tadinya malu, insya Allah nanti nggak malu lagi. Itu seperti itu ya. Jadi fungsinya kita belajar, nanti di mana saja, kapan saja, di saat kita ditunjuk untuk ceramah atau tausiah, pasti kita udah siap nih. Walaupun materinya kita belum ada, ya kan? Seperti yang sering Pak Ustadz alami sama guru kita, sama Habib, sering sekali Pak Ustadz suruh ceramah tanpa ada jeda waktu untuk memulai materi. Jadi tahu-tahu mendadak kan suruh naik ceramah, ya. Nah itu kita otomatis kita harus sampaikan ilmu yang kita miliki, kan? Betul nggak? Soalnya nggak ada waktu jeda untuk belajar, tapi langsung nyuruh naik ceramah. Jadi gitu, harus siap kapan saja dan di mana saja. Pada saat kita ditunjuk itu harus bisa seperti itu. Itu orang yang sudah profesional biasanya seperti itu. Oke, selanjutnya kita akan panggilkan daiyah terkenal seantero rumahnya, betul ya, dan juga kawan-kawannya yang insya Allah akan terkenal di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kepada al-mukarramah wal muhtaramah ada ya ilallah wa rasulih, yaitu guru kita Uminda Ustazah Rizka Rahmawati Al-Batawi wal Palembani. Iya, anak Palembang sama Betawi ya, orang tuanya ya. Kepadanya waktu dan tempat kami persilahkan. Wa ilaikum wal yatafaddal masyura. Sallu ala nabi.
Sallallahu alaihi wasallam barik alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Wa sallallahu ala afsahil insani wa khairil anam wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil insani ila yaumil qiyamah, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala al-Qur'anul Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la tamshi fil ardi marha, innaka lan takhriqal arda wa lan yablughal jibala tula. Sadaqallahul aliyyul azim. Pertama-tama yang saya hormati dan Allah muliakan guru kita bersama, yakni Al-Mukarram wal Muhtaram Al-Ustaz Jamaluddin beserta keluarga, yang mudah-mudahan Allah sehatkan badannya, amin. Allah panjangkan umurnya, amin. Allah mudahkan dalam segala urusannya, amin. Dan mudah-mudahan diberi kesabaran dalam hidup kita semua, amin amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa pula yang saya cintai, para santriah, terutama santri yang tidak bisa saya miliki, karena ada satu hati yang tidak bisa saya hianati. Betul, kan begitu ya. Boleh dipakai. Yang pertama dan yang paling utama sebelum yang kedua, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita bermacam-macam nikmat, terutamanya nikmat sehat wal afiat, sehingga kita masih dapat berkumpul di Lailatul Muhasadah ini. Alhamdulillah. Allah memang maha adil sehingga kita diciptakan berpasang-pasangan. Allah memang maha pintar sehingga perempuan dijadikan romantis, alis matanya bagaikan semut yang berbaris-baris. Senyumannya yang manis membuat iman menipis hingga bikin dompet semakin tipis. Kedua kalinya tak lupa sebelum bersolawat serta salam, marilah kita curahkan kepada junjungan alam, seorang pahlawan yang tak pernah makan bakwan, seorang proklamator yang tak pernah naiki motor, yakni baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berkah beliaulah kita bisa hidup tenang tanpa perang, bisa hidup rukun tanpa pertungan. Alhamdulillah. Berdirinya saya di sini bukan ingin dipandang atau dilihat, melainkan hanya menyampaikan setetes ilmu yang bertema bahayanya sifat sombong. Tidak akan masuk surga orang yang di hatinya memiliki sifat sombong walau hanya sekecil biji sawi. Masya Allah, betapa Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong. Manusia sombong yang dibinasakan diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Fir'aun yang sombong karena kekuasaannya, Allah tenggelamkan ke dalam Laut Merah. Qarun yang sombong karena ilmu dan hartanya, Allah pendamkan ke dalam bumi. Sombong memanglah sifat iblis. Kesombonganlah yang menghalangi iblis untuk sujud kepada Nabi Adam alaihissalam. Mengapa merasa sombong? Ataukah mungkin merasa lebih kaya? Atau mungkin merasa lebih sukses? Atau mungkin merasa lebih cantik atau tampan? Atau mungkin merasa lebih... Sungguh tidak ada yang patut kita sombongkan.
Karena semua yang kita miliki adalah milik Allah, bukan diri kita sendiri pun adalah milik Allah. Kapan saja Allah bisa mengambil nikmat-nikmatnya dari kita semua. Tak ada yang pantas kita sombongkan. Bukankah kita tercipta dari setetes air yang hina? Bukankah kita dilahirkan tanpa mengetahui apapun? Bukankah kita tiada daya dan upaya kecuali dalam pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mungkin kita merasa lebih soleh. Dalam tausiahnya seorang ustaz menguraikan alasan mengapa kita tidak boleh merasa lebih soleh dari orang lain. Yang pertama, kita akan kehilangan semangat untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Yang kedua, tidak akan ada rekomendasi dari Allah bahwa kita adalah orang yang soleh. Yang ketiga, tidak ada yang tahu kehidupan kita setelah hari ini, tidak ada yang tahu apakah esok kita masih istiqomah. Tidak ada yang menjamin, karena istiqomah di atas agama itu jatuh bangun. Yang terakhir, manusia melihat dari zahir, sedangkan Allah melihat dari batin. Ada suatu kisah ketika perang melawan kaum kafir, seorang sahabat memenangkan pertarungan. Ketika akan dibunuh, sahabat tadi mengucap syahadat. Merasa tidak serius mengucapkannya, sahabat langsung membunuhnya. Ketika setelah usai berperang, sahabat tadi pun menghadap Rasulullah dan menceritakan kejadian tadi. Lantas apa respon Rasulullah? Rasulullah marah dan berkata, apakah kamu telah membelah dadanya sehingga kamu tahu isi dadanya? Janganlah kita merasa lebih baik dari orang lain, menghakimi orang lain, merasa orang lain lebih buruk dari kita. Bukankah kita tak pernah atau tak mungkin membelah dada seseorang? Mungkin saja orang lain lebih baik daripada kita. Misalnya dalam hal berbakti kepada orang tua, dalam hal kejujuran, dalam hal kesabaran dan sebagainya. Saya teringat profil sahabat Rasulullah yang begitu tawadu. Ketika ia bertemu dengan orang yang lebih muda darinya, ia berkata, orang ini belum bermaksiat kepada Allah, sedangkan aku telah melakukannya. Ketika ia bertemu orang yang lebih tua darinya, ia berkata, orang ini sudah banyak melakukan ibadah, sudah pasti ia lebih baik dariku. Subhanallah, sungguh pribadi yang patut kita jadikan teladan. Adakah kita merasa bangga dari orang lain, merasa lebih hebat dari orang lain? Sifat bangga atau ujub adalah kesombongan. Bahkan Rasulullah pun berkata, kesombongan adalah hal yang membawa kita dalam kebinasaan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu menuturkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ada tiga hal yang membawa kita dalam kebinasaan. Yang pertama, sifat kikir yang dituruti. Yang kedua, hawa nafsu yang diikuti. Dan yang terakhir, sifat bangga pada diri sendiri. Hadis riwayat At-Tabarani. Dalam sebuah riwayat, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah berfirman kepada Nabi Daud alaihissalam, Wahai Daud, sesungguhnya kesalahanmu adalah berkah bagimu. Lantas Nabi Daud alaihissalam berkata, wahai Tuhanku,
mengapa itu bisa terjadi? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Sesungguhnya orang yang memohon ampun kepadaku lebih aku sukai daripada orang yang bertasbih yang disertai dengan kebanggaan pada tasbih mereka. Semoga Allah menjauhkan dari sifat kesombongan, hal yang membawa kita dalam kebinasaan. Dan semoga kita selalu dalam bimbingannya, senantiasa dalam meraih ridho dan cintanya. Amin amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada kata yang kurang berkenan di hati, tolong dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Kesempurnaan milik Allah, kesalahan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan saja kepada guru kita yang sudah membahas tentang bab sombong ya. Jadi oke. Bagus bahasannya. Terus juga untuk durasi tadi 24.2, sekarang 20.55. Berarti 55 dikurang 42 berapa dikasih? Berapa? 13. Betul kan? 13 menit dan ini bagus ya. Alhamdulillah sudah mendekati target. Rizka, ada sedikit yang harus dievaluasi, terutama tadi yang harus digarisbawahi pada saat kita menyebut nama sahabat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Abdullah bin Umar, itu pakai nama gelarnya Sayyidina Abdullah bin Umar. Jadi jangan manggilnya Abdullah bin Umar aja kayak Abdullah orang Beduyut atau orang mana, jangan ya. Kita harus ada ta'zim, harus ada takrima kepada para sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di awal-awal tadi cukup bagus ya, ada kata-kata yang apa ya, unik lah ya. Jadi dari kesekian mubaligh ya, nah ini yang mendapatkan nilai terbaik yaitu kepada saudari Rizka Rahmawati. Satu, kenapa? Yang pertama PD, itu yang harus digarisbawahi. Kita PD aja, duduk aja, duduk, berdiri, duduk lagi, sampaikan materi walaupun memang ya belum begitu sempurna ya, tapi udah cukup bagus lah buat kalangan pelajar, itu udah bagus lah ya kan. Nah, terus yang harus kita apresiasi, durasinya juga hampir mendekati kurang lebih 15 menit ya, lebih bagus, lebih lama, lebih bagus ya. Artinya jangan terlalu pendek juga, kecuali kalau ada request permintaan dari Sohibul Bait atau oke. Nah nanti kita contohin ya adik-adik bagaimana caranya kita bertausiah ataupun menyampaikan satu materi ya. Dan ini sengaja untuk di awal-awal adik-adik kita materinya dicampur biar kalian tuh bisa berkreasi ya kan. Jadi nggak sama semua materinya, jadi harus bisa berkreasi. Nanti perlahan-lahan kalau kalian udah lancar baru nanti kita tentukan materinya ya. Itu ya yang Pak. Ini untuk awal-awal kita itu di random, kalau istilah apa kerennya itu di random, jadi dicampur materinya, dicampur. Nanti untuk selanjutnya nanti baru kita fokus di satu materi
Gitu. Jadi kenapa bisa seperti itu? Karena suatu saat, pada saat kita diundang acara untuk mengisi acara itu biasanya ada materi yang sangat wajib untuk dibahas. Contoh, acara maulid, benar nggak? Acara maulid itu nggak mungkin juga kita nyeritain tentang sunat atau hitan, betul tidak? Betul. Jadi nggak nyambung, ya kan? Ya berarti kita harus membahas tentang maulid, gitu. Dan juga acara-acara tentang Isra Mi'raj, salapanan yang sering Al-Fakir hadiri, ya. Banyak sekali acara-acara yang memang dia butuh materi khusus kita untuk membahasnya. Jadi biar supaya sesuai dengan tempatnya. Jadi jangan sampai Rizka acara orang lagi nikahan kita ngebahasnya tentang kurban. Kira-kira gimana tuh? Apa yang terjadi? Disurakin nanti sama, waduh ini orang lagi nikahan ngebahas kambing. Ya kan? Betul tidak? Jadi harus sesuai dengan tempatnya materi. Nanti insya Allah pelan-pelan bertahap adik-adik. Gitu. Nah, nanti kita contohin ya, adik-adik perhatikan caranya, muqaddimahnya. Terus kalaupun misalnya mau diselingi humor boleh silakan, tapi humor yang kreatif, yang positif, bukan humor yang istilahnya membodohi umat atau bikin umat itu jadi tersesat, ya nggak boleh juga. Jadi seperti itu. Dan juga tentang pembahasan bagaimana kita melihat situasi, misalnya nih penonton kita nih orang awam atau anak-anak santri, nah itu juga harus bisa kita menempatkan situasi dan kondisi, ya kan? Kayak misalnya pengajian-pengajian di MSA itu kan rata-rata santri semua, ya kan? Berarti kita ngebahasnya yang agak lebih dalam lagi, gitu. Terus kalau misalnya pembahasan ngaji di acara umum itu banyak orang awam, ya berarti kita pun harus menyesuaikan diri. Yang dibahas juga ya materi yang istilahnya mudah dimengerti, yang dasar-dasar saja, jangan yang dalam-dalam, ya kan? Jadi harus sesuai semuanya. Nurmi, lihat orangnya nih yang kita ceramahin siapa nih. Misalnya nenek-nenek, ya udah materinya yang berkaitan dengan nenek-nenek, ya kan? Gitu. Oke, jadi kita contohin ya. Jadi coba sambil belajar jadi MC siapa kira-kira? Neng Ada belajar jadi MC. Coba Neng Ada ke depan sebentar. Dia harus bisa segalanya, harus bisa jadi MC, harus bisa ceramah, harus bisa itu. Ulama tuh harus bisa segalanya. Sebelah sini aja nih, nggak apa-apa, kabarnya di sini. Ya coba kita lihat Neng Ada kalau manggil ceramah kayak gimana. Tadi udah kita contohin ya, kemarin udah kita contohin, tadi juga Pak Ustadz contohin. Coba. Baiklah, untuk acara selanjutnya pidato yang akan disampaikan. Atau belajar. Tadi kan dicontohin. Iya, lebih kita bersama karo. Baiklah, pidato yang akan Tausiah. Kayak tadi yang udah Pak Ustadz sampaikan kayak begitu cara manggilnya gitu. Belajar sambil belajar nih. Ayo. Apa mau ceramah apa sih? Ayo belajar. Baiklah, tausiah selanjutnya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarramah Ukhtina Cewek.
Jadi ceritanya saya lagi mau naik, nah yang ada jadi MC-nya gitu. Baiklah, pidato tausiah selanjutnya yang akan disampaikan oleh Al-Mukarram wal Muhtaram, guru kita bersama, yakni kepada Al-Ustaz Jamaluddin. Kalau Pak Grogi nggak apa-apa belajar kan? Nah, terus Dengan segala hormat dan ta'zim kita persilahkan. Oke, kembali ke alamnya. Silakan. Ya, jadi Grogi wajar ya adik-adik. Nah, ini kan kursi ya kan? Dudukin dulu. Tulis. Pak Ustadz, nggak sopan kan banyak guru-guru kita ada HP. Justru kalau kita berdiri ini nggak didudukin kursinya, itu kita nggak sopan. Kenapa? Karena kita itu tidak memanfaatkan tempat yang sudah disediakan. Terus kalau seandainya ada guru kita di samping-samping kiri kanan, izin dulu, ya kan? Ustaznya maaf. Jadi tunjukkan akhlak dan adab jangan mentang-mentang dipanggil langsung ujuk-ujuk naik. Itu kayak orang sombong. Oke, ya. Jadi itu terus tadi Neng ada nanti sambil belajar lagi ya Neng ya. Sambil belajar lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama di awal adik-adik salamnya bedain antara salam ngaji biasa sama salam kita ceramah. Bedain, jangan disamain itu. Nah, setelah salam kita muqaddimah, betul tidak? Perhatikan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'd. Alhamdulillah. Tahan dulu ya kan, jadi jangan langsung disambar lagi, napas dulu baru mulai lagi. Faqad qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Wa qala nabiyyuna wa khaliluna wa syafi'una wa qurratu a'yunina sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil hadis sahih, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul habibul karim wa nahnu ala zalika minasyakirina syahidin, amma ba'd. Alhamdulillah. Beres yang mau dimantul, jangan terlalu cepat ya, selawat aja pakai intonasi sambil dihayati bacaannya, kita dengerin, syukur-syukur tahu maknanya, tahu artinya.
Muqaddimah beres, setelah itu apa adik-adik? Penghormatan, ya kan? Bisa dimulai dari awal dengan cara kita mengucapkan syukur kepada Allah dulu, boleh. Tadi ada tuh yang mulai dengan bersyukur. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas berkat karunia Allah kita semua bisa dikumpulkan di tempat yang penuh berkah ini, di malam yang mulia ini, dalam keadaan tidak kurang satu apapun juga, dan juga selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Salawat dan salam senantiasa kita sanjungkan keharibaan penghulu alam, Sayyidul Anam, seorang public figure yang sangat-sangat kita cintai dan kita hormati. Dialah penuntun umat dari zaman kegelapan hingga zaman terang benderang, yaitu Sayyiduna wa Habibuna wa Syafi'una wa Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan juga kepada keluarganya, para sahabat, para tabi'in, tabi'at, sampai kepada kita semuanya. Mudah-mudahan kita semua bisa menjadi umatnya yang setia ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Beres, kita ucapin tasyakur kepada Allah, takziman, ya kan, takriman, tasyakuran sama panitia atau Sayyidul Bed misalnya nih sekarang momennya kita lagi ngisi acara tausiah selamatan, ya kan, tadi ayatnya itu ayat selamatan, ayat tasyakuran, berarti selamatan itu banyak, ada yang selamatan ulang tahun, ada yang selamatan dia itu tasyakuran 7 bulanin, ya ada yang tasyakuran dia baru lahiran anaknya, ya kan. Nah ini panitianya, ceritanya panitia selamatan ya, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan guru-guru kita yang ada di kampung ini atau di tempat ini, para alimul ulama, wabil khusus para habaib. Misalnya ada habaib di situ kan, cucu keturunan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga orang-orang soleh yang ada di kampung ini, wabil khusus kepada keluarga Sahibul Hajat. Ya, kita doakan semoga apa yang diniatkan dan dicita-citakan oleh keluarga Sahibul Hajat mengumpulkan kita bersama-sama di sini itu mendapatkan balasan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Dan juga kepada para aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer, ya, baik Bapak RT atau Bapak Ansip dari militernya, ya, semuanya tidak terkecuali, yang sama-sama kita hormati dan kita muliakan, dan tanpa menyebutkan namanya satu persatu tidak mengurangi rasa hormat dan takzim kami. Ma'asyiral muslimin muslimah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana Bu, udah ngantuk belum Bu Diva? Ada interaksi. Iya kan? Contohnya kan ibu-ibu udah jadi ibu-ibu. Ya kan? Gimana, udah ngantuk belum? Belum lah, baru jam hari ya. Jam lain pulang pagi. Betul tidak? Masa kita kalah jam lain? Ya kan? Jam lain aja pulang pagi. Ya kan? Kita yang ibadah harus semangat. Boleh. Ya kan?
Gitu. Nah, yang mana dikumpulkannya kita di sini tidak lain dan bukan adalah kita bersama-sama diminta oleh Syekhul Hajat untuk berdoa bersama dalam rangka selamatan tasyakuran ulang tahun. Yang ulang tahun namanya Syekhul Hajatnya Amil Anto. Ya, jadi ulang tahun Pak Amil. Kita diundang di sini bersama, dikumpulkan untuk bersama-sama berdoa dan mendoakan beliau biar senantiasa ditambah-tambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di ayat yang tadi sudah kita dengarkan bersama, bahwasannya Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wa in ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Yang artinya, dan apabila Allah sudah mengizinkan kepada kalian semua, bahwa Allah bersumpah kalau seandainya kalian semua bersyukur atas nikmat yang telah Allah berikan, la azidannakum, maka Allah akan tambah-tambah nikmat tersebut. Lanjutan ayatnya Allah lanjutkan kalimat firman beliau, wala in kafartum inna azabi lasyadid. Dan seandainya kalian kufur atas nikmat Allah, maka niscaya nikmat tersebut akan dicabut dan diganti dengan azab siksa yang pedih. Na'udzubillahi min zalim. Makanya kita di sini dikumpulkan oleh Bapak Amil sekeluarga dalam rangka beliau tasyakur bin ni'mah ulang tahunnya yang ke-70 tahun. Ya. 70 tahun apa 80 tahun Paknya? 100 tahun. Ya. Alhamdulillah. Ya. Jadi panjang umurnya. Semoga kita semua pun dipanjangin umurnya. Amin ya rabbal alamin. Jadi dengan kita senantiasa bersyukur atas nikmat dari Allah, maka Allah akan tambah-tambah nikmat tersebut. Betul tidak? Ya, jadi kalau kita bersyukur ya Neng Rizka, maka nikmat tersebut pasti Allah akan tambahkan. Sebaliknya kalau kita tidak pandai bersyukur, Bang Dapat, kalau kita tidak pandai berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka niscaya Allah akan cabut nikmat tersebut dan diganti dengan azab dan siksa yang pedih. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Mau kayak begitu mau? Ya, udah dikasih nikmat gara-gara kita lupa bersyukur ya Budipa, akhirnya nikmatnya diganti sama azab sama siksa. Yang tadinya punya HP bagus, gara-gara nggak pandai bersyukur sama Allah, tuh HP dipakai untuk chattingan sama yang bukan muhrimnya, akhirnya error HP-nya. Betul tidak? Puyeng kepalanya. Bukannya tambah bagus, HP-nya jadi ngeblank, jadi error. Akhirnya siapa yang rugi? Kita sendiri yang rugi. Nah itu pindah, jangan di sini aja, adik-adik, pindah lagi, ya kan? Jalan. Lu jangan ke sana juga. Ya.
kan biasanya tuh dilihat di situ situasi dan kondisi. Ya, jadi pada saat kita menyampaikan materi tausiah itu harus lihat situasi dan kondisi. Dilihat juga mustamenya udah pada ngantuk belum. Ditanya udah ngantuk belum, bisa dibilang udah berarti ya udah. Kita gitu caranya. Jangan dipaksain, orang udah bete udah ngantuk tapi masih diterusin aja, wah repot. Yang ada nanti disuruh turun, ngapokin, orangnya nggak bakal menang kita lah lagi. Jadi begitu. Ma'asyiral muslimin, hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas janji Allah di dalam kitab suci Al-Qur'an neng Pia. Kalau udah dikasih nikmat sama Allah, jangan disia-siakan nikmat tersebut. Harus jadi manusia yang pandai bersyukur. Ya. Jangan jadi orang yang lupa akan bersyukur, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berfirman, bersabda di dalam hadisnya, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa yang tahu akan dirinya, maka dia akan tahu akan Tuhannya. Jadi orang yang tahu diri bakal tahu, kenal sama Allah. Sebaliknya orang yang tidak kenal akan dirinya, orang yang tidak tahu diri, maka dia tidak akan pernah kenal dengan Allah. Artinya dia nggak bakal bisa deket sama Allah dan nggak bakal bisa dapat rahmat dan kasih sayang Allah. Kira-kira rugi tidak seperti itu, Bu? Rugi ya, Bu Pipa, rugi ya. Jadi kita jadi manusia harus jadi manusia yang pandai bersyukur. Jangan jadi manusia yang lupa akan bersyukur. Ya, jadi harus tahu diri, introspeksi diri kita sampai sejauh mana semua yang ada kesalahan dalam diri kita itu bisa kita perbaiki, ya Bu. Jadi begitu. Nah, dimanfaatkan, porsi dimanfaatkan adik-adik. Terus juga bergerak. Jangan diam aja di satu sisi, bergerak. Jadi orang melihat kita tidak jenuh, betul tidak? Nggak diam di situ aja, bergerak, ya kan? Nah, terus sampaikan materi yang sesuai, yang searah dengan ayat-ayat dan hadis-hadis tersebut, dijelasin, diartiin satu persatu, ya kan? Nah, tibalah waktunya tadi materi, ya, udah cukup lumayan panjang kita bahas dari ayat Al-Quran dan hadis, ya adik-adik. Terus selanjutnya setelah itu nanti masuk ke interaksi sudah kan tadi kan? Interaksi sudah, berarti tinggal doa dan penutup. Dan itu kembali lagi, lihat nanti bagaimana situasi dan kondisi di tempat tersebut. Maksudnya gimana? Maksudnya kira-kira orang-orang masih senang nggak dengan ceramah kita? Masih nyaman nggak? Atau biasanya kalau guru-guru kita itu ada bahasa lanjut tidak? Mau dilanjut tidak? Nah, tanya, saya bilang lanjut. Gitu. Itu adab kita pada saat ceramah tausiah seperti itu ya. Jadi lihat situasi, jangan ini udah bete semua, tuan rumahnya Amilnya udah ngantuk, masih ngoceh ya kan? Gitu. Jadi lihat respon dari semua yang ada. Paham adik-adik? Jadi seperti itu. Nah, tinggal kalau memang sudah semuanya udah komplit, tinggal masuk ke materi yang terakhir, yaitu doa dan penutup. Kita doakan. Siapa yang kita doakan? Pertama, Sohibul Hajat, ya kan? Iya, Amilnya kita doakan.
Ma'asyiral muslimin, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kepada Sayyidul Hajat Bapak Amil dan keluarga besarnya supaya senantiasa dijaga hidayahnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan juga supaya senantiasa diberikan ditambah-tambah lagi nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, serta dilindungi dari hal-hal yang memang tidak diinginkan oleh beliau dan keluarganya. Amin amin ya rabbal alamin. Umumnya buat kita semua yang hadir di tempat ini, ya, semoga kita semuanya juga senantiasa dijaga dan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, Bu, udah ngantuk belum? Ada pantun nih, mau dengar pantun? Nah, mau dengar pantun. Boleh, mau diselingi sama pantun boleh, silakan. Ya. Ya. Kalau ada sumur di ladang, Cakep. Iya, begitu. boleh kita menumpang mandi. Cakep. Kasih. Ulangi. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Cakep. Ji, silakan. Kalau ada umur kita panjang, boleh kita mandi lagi. Demikianlah, mudah-mudahan bermanfaat khususnya untuk al-fakir pribadi, umumnya buat kita semua. Mobil khusus bermanfaat bagi yang mendengarkan. Semoga menjadi ilmu yang bisa diamalkan, dan juga mohon maaf atas segala kekurangannya, baik dari sisi penyampaian dan lain sebagainya. Insya Allah kalau ada benarnya itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan kalau ada salahnya itu adalah kesalahan diri pribadi. Yusikum wa nafsi bitaqwallah wal istiqamah wal inayah wal afu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jadi kurang lebihnya seperti itu adik-adik ya. Jadi duduk di bangku, di kursi, ya kan? Udah cukup duduk sekitar 5-10 menit, berdiri. Kalau biasanya tuh di depannya tuh suka ditaruhin minuman, ya kan? Boleh sambil minum. Sambil minum boleh, silakan. Ada kopi, ada susu, kadang-kadang biasanya tuh teh manis ya. Sama susu. Gitu. Ya, itu boleh sambil minum. Terus berdiri, space-nya dijaga, jangan didiamkan saja. Oke. Ya, adik-adik. Itu sedikit ya. Biasanya kalau di acara-acara tuh yang bosor sering diundang untuk misi ceramah tausiah, ya Diva, itu dia minta durasi ceramahnya yang lama. Artinya kadang-kadang nunggu penceramah yang lain hadir. Kayak waktu di acara 85 adik-adik, waktu itu udah pada ngaji belum? Acara 85 yang di kayu hitam. Kalau belum masuk Islam ya waktu itu. Masih mu'alaf, belum masuk acara ya. Tapi hadir kan? Nah itu tuh kalau satu diundang tuh ceramah sambil nunggu Habib, itu lama. Habib Ahmad Al-Habsyi belum datang lama, nungguin lama, udah bahas ya. Nah setelah Habib Ahmad datang baru dikonfirmasi sama MC, ya kan, dikasih tahu Ustaz Habib udah datang, ya udah langsung berhenti. Jadi lihat situasi dan kondisi ya, jangan terlalu berlebihan, tidak boleh ya. Gila sehat, Dila kenapa
nanti sama tukang urut ya. Kalau udah ada tukang urutnya. Ya, oke adik-adik tadi cukup paham contohnya ya. Jadi materi terus juga jangan terlalu berasa kerusuk. Kalau ceramah itu tenang aja, santai. Ya, tenang, santai. Materi yang kita sampaikan itu harus sesuai dengan ayat yang bunyi. Ya, harus sesuai dengan ayat. Tenang betul. Kayak Novi tadi udah cukup tenang ya. Ceramahnya kalem bulat. Ya kan? Rizka juga alhamdulillah cukup tenang juga. Tinggal Sulis doang sama si Selin tadi yang masih kayak apa ya, grogi, apa dia malu-malu deh. Nanti ke depan harus dilatih lagi ya Riz, terutama hafalan-hafalannya itu harus diingetin, jangan sampai lupa lagi. Oke, tadi siapa yang nilainya terbaik? Siapa? Yang kedua dari Rizka, kira-kira siapa? Bila kira-kira siapa dia? Siapa? Feelingnya? Ya. Yaudah, kelamaan dia mikirnya, yaitu Nurmai. Senang ya. Terus setelah Nurmai siapa kira-kira adik-adik? Siapa? Siapa? Setelah Nurmi siapa? Harus realistis. Satu dong. Sulis yang ini, yang udah yang begitulah. Ya, yaitu Selin. Ya, dia disuruh Sulis masih nggak mau duduk, dia berdiri ayam ya. Ya, jadi ada kursi dia nggak dudukin, sayang sekali ya. Sulis nanti diperbaiki lagi ya Neng. Lihat situasi dan kondisi. Oke, tingkatkan lagi, diperbaiki terus, ditingkatkan sampai betul-betul pintar berbicaranya, sampai pintar ngomongnya, sampai pintar menyampaikan ilmunya adik-adik, biar supaya ilmu yang kita sampaikan itu bisa bermanfaat buat yang mendengarkan, terlebih buat diri kita sendiri ya. Jadi biar manfaat ya buat yang dengerin dan juga diri kita sendiri. Oke, belajar ilmu yang sudah kita pelajari itu harus diamal. Amalkan. Tadi pun Pausa udah nyontoin ke kalian, ya kan? Udah nyontoin caranya, hidupnya, berdirinya, terus interaksinya, semua. Ya, jadi mudah-mudahan kalian bisa mengamalkan ilmu kalian, ya, dan juga bermanfaat buat keluarga dan juga masyarakat kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Oke, ada yang mau ditanyakan silakan. Semangat terus berjuang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Yang lagi sakit insyaallah Allah angkat penyakitnya. Dan yang sakit sambil ngaji pahalanya Allah doublein, kasihnya lipat gandain, bisa dapat pahala lebih banyak dibanding teman-teman yang lain. Ya, lebih mulia derajatnya dibanding teman-teman yang lain karena sambil sakit sambil ngaji. Alhamdulillah. Ya, semakin berat ujian, halangan, rintangan, semakin besar juga pahala yang Allah berikan. Betul tidak? Itu. Dan juga tolong ajarlah, perhatikan ya, jaga nama baik majelis kita, jaga nama baik guru-guru kita,
jaga nama baik orang tua dan keluarga kita ya Pak. Jangan sampai kita kotori nama baik mereka. Ya, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam kebaikan, saling mengingatkan dalam jangan dijauhin, jangan dikucilin, jangan karena masalah pribadi disangkut pautin apa aja. iya Inces. Jangan hati buang. Nih buang nih. Buang nih ya. Tadi udah disampaikan Inces. Jangan kurang. Inces tadi udah disampaikan. Ini ada apa nih? Bagus temennya. Iya teh nih saya buang nih. Ini mau nanya nih. Oke, jadi kita udah disampaikan semua tadi Incesnya kemana tadi udah disampaikan ya. Jadi kita saling Harus merangkul. disuapin dulu udah Pak. Iya emang ya. Banti. Jadi kita ya, oke nanti di share di grup yang bertugas ya yang ada tolong di share di grup buat minggu depan dan Pak masih kebagian tugas ya Pak. Artinya ya kalau pergi ya nggak apa-apa, kalaupun nggak pun insya Allah terus Jadi gitu ya. Yang istiqomah. pergi biarlah begitu. Jangan apa namanya Jangan halang. kayak yang udah-udah nih kalau pautan lihat sih kayaknya pada takut disuruh ceramah doang, pada males ngapalin. Betul tidak? Betul. Padahal ilmu kalau begitu mah insya Allah bisa dapat kalau mau ngapalin mau dari mana ilmunya, betul tidak? Betul. Gitu. Oke baik adik-adik, terima kasih atas apa? Tadi Wan Mira ngabarin ke Pipa. Katanya mulai ngaji di Keramat awal Juni jam 10 pagi. Awal ini. Iya, awal Juli. Oh. Masih belum jelas juga awal Julinya.